Oke adik-adik, ini adalah soal UTBK tahun 2019. Kita lihat soalnya ya. Ada dua mobil A dan B yang bergerak saling berlawanan dari posisi yang sama. Mobil A bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dan mobil B 30 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan hingga keduanya terpisah 1200 meter? Nah, sekarang kita lihat. Saya akan bahas dulu tentang konsep dasarnya. Jadi, yang pertama, dari soal ini bisa kita ilustrasikan terlebih dahulu. Ceritanya ada dua mobil dari posisi yang sama. Jadi kalau saya gambarkan, di sini ada mobil pertama dan di sini ada mobil kedua. Mereka dari posisi yang sama. Ini A dan ini B. A bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik dan B kecepatannya 30 meter per sekon. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan kedua mobil hingga terpisah pada jarak 1200 meter. Kita lihat, pada saat mereka terpisah di jarak 1200 meter, maka mobil A sudah menempuh jarak sejauh ini. Ini adalah jarak tempuh mobil A. Kemudian ini adalah jarak tempuh mobil B. Kita anggap seperti itu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa jarak tempuh A jika ditambahkan dengan jarak tempuh B, maka sama dengan jarak pisah keduanya, yaitu 1200 meter. Karena kedua benda bergerak lurus beraturan, maka kita masukkan persamaannya menjadi VA kali T ditambah VB dikalikan dengan waktunya sama dengan 1200. Kita masukkan kecepatannya A adalah 20 T ditambahin 30 T. T-nya kita biarkan karena itu waktu yang ditanyakan. Sama dengan hasilnya 1200. Kita jumlah jadinya 50 T sama dengan 1200. Maka T-nya adalah 1200 dibagi dengan 50, hasilnya 24 detik. Seperti itu. Nah, untuk cara detiknya adalah mencari waktu pada saat mereka terpisah pada jarak tertentu atau pada saat mereka berpapasan. Kita bisa menggunakan SAB dibagi dengan VA ditambahkan dengan VB. Oke, ini adalah detiknya, di mana SAB adalah jarak pisah antara kedua benda. Di sini maksudnya adalah jarak pisah mobil A dan mobil B. Oke, coba kita masukkan untuk rumus detiknya apakah sama hasilnya. Jadi untuk T sama dengan jarak antara A dengan B yang diinginkan adalah 1200. Kemudian di sini ada tanda plus dan ada tanda minus. Positif kita gunakan ketika kedua benda bergeraknya saling berlawanan arah. Kemudian kita gunakan negatif apabila kedua mobil searah. Jadi untuk VA dan VB-nya kita jumlah 20 ditambah 30. Maka 1200 dibagi dengan 50, hasilnya sama 24 detik. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. Jadi pertanyaannya ada sebuah gelombang dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan 6 sin 2 dalam kurung T min X plus 4 pi per 6 dalam meter. Pernyataan yang benar kita disuruh menentukan dari pilihan A sampai E. Maka langkah pertama, kalau ada soal seperti ini, maka ada angka di belakang sin itu harus disubstitusi dulu ke dalam kurungnya. Jadi kita kalikan. Oke, kita kalikan yuk. Jadi untuk Y sama dengan 6 sin 2-nya kita kalikan semua ke dalam kurung menjadi 2T min 2X ditambah dengan 2 dikali pi per 6. Jadi 6-nya akan menjadi 3. Lalu persamaan ini kalau kita kembalikan ke persamaan awal gelombang, maka bentuknya adalah Y sama dengan A sin
omega T dikurangi Kx ditambah dengan theta 0. Maka ini adalah besaran-besaran yang akan kita perlukan. Seperti ini adalah nilai omega, ini adalah nilai K, dan ini adalah nilai theta 0 gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pertama, menentukan apakah nilai frekuensinya 0,1 Hz. Jadi untuk yang pertama, frekuensi atau F bisa dicari dengan omega dibagi dengan 2pi. Kita lihat dari persamaan yang kita punya bahwa omega itu besarnya sama dengan 2. Jadi kalau omega saya ganti dengan 2 dibagi dengan 2pi, kita coret 2-nya. Maka hasilnya adalah sama dengan 1/pi. Pi-nya bisa kita ganti menjadi 3,14. Maka hasilnya setara dengan 0,32 Hz. Ternyata pernyataan yang A itu salah. Sekarang kita lihat untuk yang B. Untuk mencari cepat lambat dari persamaan gelombang, ini kita punya dekingnya. Jadi untuk besarnya V bisa dicari dengan koefisien T dibagi dengan koefisien X. Oke, kita lihat dari persamaan gelombang, boleh dari sebelum disubstitusi atau setelah disubstitusinya. Kalau langsung dari persamaannya, kita lihat bahwa koefisien atau angka di depan T adalah 1. 1 dibagi dengan koefisien di depan X tanpa memasukkan tanda plus atau minusnya. Jadi ambil positif aja. 1 dibagi 1, maka V-nya adalah 1 meter per sekon. Pernyataan yang B juga salah. Sekarang kita lihat untuk yang C. C diminta mencari panjang gelombang. Oke, untuk mencari panjang gelombang, besarnya lambda itu bisa dicari dengan 2pi dibagi dengan K. Sekali lagi kita lihat ke persamaan gelombangnya, bahwa nilai K sama dengan 2, K saja. Ya, oke, jadi di sini 2pi dibagi dengan 2. 2 dengan 2-nya bisa kita coret, menyisakan pi. Pi itu adalah 3,14 meter. Jadi yang benar jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk yang D dan E bagaimana? Bisa kita buktikan juga. Untuk yang D diminta bilangan gelombang. Oke, di dalam persamaan bilangan gelombang ditunjukkan oleh K. K kita berapa besarnya? Oh, K-nya adalah 2. Maka besar bilangan gelombang adalah 2 per meter untuk satuannya. Jadi yang D juga salah. Kemudian yang terakhir, untuk mencari sudut fase mula-mula atau sudut fase awal, ini yang disebut sebagai theta 0. Maka theta 0-nya ada di dalam persamaan, besarnya sama dengan pi dibagi dengan 3. Di dalam sudut, untuk theta, pi yang dimasukkan adalah 180. Jadi ketika kita bagi dengan 3, maka hasilnya adalah 60 derajat. Jadi untuk pilihan yang E itu juga terbukti salah. Baiklah, sekarang kita lihat untuk soal yang ketiga. Sebuah benda berada di depan cermin cembung. Berikut bayangan benda yang benar. Nah, saya bahas dulu. Ada 2 macam bayangan yang akan kita kenal di sini. Oke, untuk jenis bayangan nanti terdiri dari bayangan nyata yang biasanya ditemani oleh terbalik. Kemudian ada bayangan maya dan bayangan maya tegak. Untuk bayangan nyata dan bayangan maya itu dibedakan dari terjadinya bayangan. Untuk bayangan nyata tidak bisa dibaca langsung oleh mata, jadi harus dibaca oleh layar. Contohnya adalah proyektor. Jadi bayangan dari proyektor itu harus dipantulkan ke tembok atau ke papan tulis. Kemudian kalau bayangan maya itu akan terbaca langsung oleh kamu sendiri. Jadi contohnya pada saat kalian bercermin di pagi hari gitu. Nah, kemudian untuk posisinya
posisi dari bayangan nyata itu ada di depan cermin. Ada di depan cermin, atau kalau kasusnya lensa, posisinya ada di belakang lensa. Untuk bayangan maya tegak, posisinya ada di belakang cermin. Kalau pertanyaannya untuk cermin, dan depan lensa untuk kasusnya soal lensa. Nah, karena kita bicara soal cermin, maka saya akan gambarkan dulu cermin cembung. Cermin cembung itu bentuknya seperti ini dan ada arsiran, sehingga ruang benda ada di depan bagian yang halus. Kemudian karena cermin cembung adalah potongan dari sebuah bola, maka ada jari-jari di dalamnya. Ini jari-jari kelengkungan dan ini adalah titik fokusnya. Nah, kalau benda diletakkan di bagian depan, sekarang kita lihat pada sebuah cermin ada yang namanya ruang. Jadi ruang 1 adalah posisi dari fokus ke cermin. Kemudian ini ruang 2, di sini ruang 3, dan di sini adalah ruang 4. Nah, untuk cermin sendiri ada beberapa ketentuan, seperti ruang benda kalau ditambahkan dengan ruang bayangan, maka jumlahnya harus sama dengan 5. Oke, kemudian dari sini kita sudah bisa menentukan bayangan yang terjadi dari cermin cembung. Kita lihat, karena benda terletak di ruang 4, maka bisa saya tuliskan bahwa ruang benda ada di ruang 4. Maka di manakah ruang bayangan? Ingat bahwa ruang bayangan ditambah dengan ruang benda itu hasilnya harus sama dengan 5. Karena ruang benda 4, maka ruang bayangan ada di ruang 1. Ruang 1 posisinya ada di belakang cermin. Kalau di belakang cermin, maka sifat yang terjadi adalah maya dan tegak. Oke, maka untuk bayangan yang terjadi adalah maya tegak. Kemudian bagaimana bayangan itu diperbesar atau diperkecil? Kamu lihat ruang bayangannya. Apabila ruang bayangan yang terjadi nilainya lebih kecil daripada ruang benda, maka sifat bayangannya adalah diperkecil. Sehingga untuk bayangan yang terjadi pada cermin cembung adalah maya tegak diperkecil. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah yang E, bayangannya lebih kecil dan tegak.